Pemilihan umum tahun 1971 merupakan penyelenggaraan pemilihan umum yang kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pemilihan umum sebelumnya diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante. Seperti halnya dengan pemilihan umum tahun 1955, pemilihan umum 1971 pun mengalami penundaan dari rencana yang sebelumnya pernah ditetapkan. Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah mengeluarkan Ketetapan Nomor Romawi 11 tahun 1966, tanggal 5 Juli tahun 1966 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum selambat-lambatnya diselenggarakan pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Ketetapan ini juga menetapkan bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum juga sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya 6 bulan sejak penetapan itu. Sekitar 5 bulan kemudian, yaitu di bulan Desember tahun 1966, pemerintah pun mengajukan rancangan undang-undang RUU Pemilihan Umum sesuai amanat dari ketetapan MPRS tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Namun, pembahasannya tidak selesai sampai Maret tahun 1967. Meski telah diperpanjang hingga November tahun 1967, pembahasan RUU Pemilihan Umum tersebut juga belum selesai. Maka, pada tanggal 27 November tahun 1967 diputuskan bahwa pengesahan RUU Pemilihan Umum ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Pada tanggal 10 Januari tahun 1968, pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto melaporkan secara tertulis kepada MPRS bahwa pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS Nomor Romawi 11 tahun 1966, yaitu selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1968. Berdasarkan laporan itu, Sidang Umum MPRS pada tanggal 27 Maret tahun 1968 mengeluarkan Ketetapan Nomor 41 Tahun 1968 yang berisi penundaan pemilihan umum menjadi selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1971. Seiring waktu kemudian, pembahasan RUU Pemilihan Umum pun diselesaikan dan diundangkan pada tanggal 17 Desember tahun 1969 sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden, di mana dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut. Sedangkan untuk melaksanakan pemilihan umum ini disebutkan presiden membentuk sebuah lembaga pemilihan umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri. Disebutkan bahwa pada lembaga pemilihan umum ini dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 2 yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat 2, Panitia Pemungutan Suara
yang berkedudukan di ibu kota kecamatan, dan panitia pendaftaran pemilih di tiap-tiap desa atau daerah yang setingkat dengan desa, di tempat kedudukan lurah atau kepala desa, daerah yang setingkat dengan desa. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 1970 disebutkan bahwa lembaga pemilihan umum merupakan lembaga permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu Dewan Pimpinan, Dewan Anggota-anggota Pertimbangan, dan Sekretariat. Sesuai Kepres ini, ditetapkan anggota Dewan Pimpinan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI Amir Mahmud, sebagai Ketua, merangkap anggota Menteri Kehakiman, Profesor Umar Seno Aji, sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota Menteri Penerangan, Laksamana Muda Budiarjo, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Menteri Keuangan, Profesor Ali Wardana, Wakil Panglima ABRI, M. Panggabean posisinya mewakili Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Perhubungan DRS Frans Seda, dan Menteri Luar Negeri, Adam Malik, masing-masing sebagai anggota. Sedangkan anggota pertimbangan yang diangkat, terdiri atas wakil dari organisasi golongan politik dan golongan karya, yang anggotanya terdiri Bustaman SH, PSII, Victor Matondang, Parkindo, FX Sudiana SH, Partai Katolik, Hajen Muhammad Surjo Pranoto, NU, Nur Hasan Ibnu Hajar, PI Perti, Ismail Hasan Metarem SH, Parmusi, Adi Pranoto, PNI, W.A. Halik, IPKI, D. Gondowadojo, Murba, DRS Sumiskum, Sekber Golkar, Utojo Usman SH, Sekber Golkar, DRS Merdopo, Sekber Golkar, Maijen TNI Subiono SH, ABRI. Sedangkan Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris Umum, sesuai Kepres Nomor 07/1970, diangkat Maijen TNI Sunandar Priyo Sudarmo. Pemilihan umum yang diselenggarakan ini dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1, DPRD 1, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2, DPRD 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, yang menjadi peserta pemilihan umum adalah suatu organisasi yang memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 17 dan atau Pasal 34 Ayat 1. Pada Pasal 17, disebutkan organisasi tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: A. Bukan organisasi terlarang. B. Bagi golongan politik ialah partai-partai politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-Undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. C. Bagi golongan karya ialah organisasi golongan karya yang telah mendapat pengakuan berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan organisasi-organisasi golongan politik yang ada dan diakui, serta organisasi-organisasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPR-GR dan atau di DPR-GR pada saat pemilihan umum diselenggarakan. Peserta pemilihan umum tahun 1971 ini, setelah dilakukan pengundian nomor urut yang dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 1970, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 52/LPU tahun 1970, ditetapkan nomor urut peserta pemilihan umum, yang terdiri dari 9 partai dan 1 golongan, dengan nomor urut sebagai berikut.
Nomor urut 1, Partai Katolik. Nomor urut 2, Partai Syarikat Islam Indonesia. Nomor urut 3, Partai Nahdlatul Ulama. Nomor urut 4, Partai Muslimin Indonesia. Nomor urut 5, Golongan Karya. Nomor urut 6, Partai Kristen Indonesia. Nomor urut 7, Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Nomor urut 8, Partai Nasional Indonesia. Nomor urut 9, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan nomor urut 10, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan jumlah alokasi kursi anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 Ayat 3, sebanyak 360 kursi. Untuk tiap-tiap daerah pemilihan ditentukan sebagai berikut. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Daerah Istimewa Aceh, sebanyak 9 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Sumatera Utara, sebanyak 17 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Sumatera Barat, sebanyak 14 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Riau, sebanyak 6 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Jambi, sebanyak 6 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Sumatera Selatan, sebanyak 10 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Bengkulu, sebanyak 4 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Lampung, sebanyak 7 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebanyak 9 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Jawa Barat, sebanyak 46 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Jawa Tengah, sebanyak 59 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 7 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Jawa Timur, sebanyak 61 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Kalimantan Barat, sebanyak 8 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Kalimantan Tengah, sebanyak 5 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Kalimantan Selatan, sebanyak 10 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Kalimantan Timur, sebanyak 6 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Bali, sebanyak 8 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Nusa Tenggara Barat, sebanyak 6 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 12 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Sulawesi Selatan, sebanyak 24 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Sulawesi Tengah, sebanyak 3 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1, Sulawesi Utara, sebanyak 6 kursi. Daerah pemilihan, daerah tingkat 1,
Sulawesi Tenggara, sebanyak 4 kursi. Daerah pemilihan daerah tingkat 1, Maluku, sebanyak 4 kursi. Daerah pemilihan daerah tingkat 1, Irian Barat, sebanyak 9 kursi. Sedangkan warga negara yang mempunyai hak pilih, yaitu warga negara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, sudah genap berumur 17 tahun, atau sudah kawin terlebih dulu. Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warga negara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai tanggal 5 Juli tahun 1970 sampai dengan tanggal 30 Oktober tahun 1970. Tercatat sebanyak 57.889.291 pemilih yang terdaftar. Dengan perincian pemilih tiap-tiap daerah tingkat 1 sebagai berikut. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Daerah Istimewa Aceh, sebanyak 1.012.423 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sumatera Utara, sebanyak 2.706.854 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sumatera Barat, sebanyak 1.309.786 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Riau, sebanyak 704.080 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Jambi, sebanyak 1.533.591 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan, sebanyak 470.405 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Bengkulu, sebanyak 234.069 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Lampung, sebanyak 1.253.019 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebanyak 10.426.779 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Jawa Barat, sebanyak 2.192.547 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Jawa Tengah, sebanyak 10.702.369 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 1.260.454 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Jawa Timur,
sebanyak 13.214.828 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Kalimantan Barat sebanyak 877.656 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Kalimantan Tengah sebanyak 330.803 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Kalimantan Selatan sebanyak 854.096 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Kalimantan Timur sebanyak 341.300 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Bali sebanyak 783.527 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat sebanyak 436.391 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur sebanyak 344.914 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sulawesi Selatan sebanyak 2.569.655 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sulawesi Tengah sebanyak 1.110.006 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sulawesi Utara sebanyak 1.111.419 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Sulawesi Tenggara sebanyak 1.179.092 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Maluku sebanyak 529.930 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan Irian Barat sebanyak 379.531 orang pemilih. Jumlah pemilih di wilayah daerah pemilihan luar negeri sebanyak 19.766 orang pemilih. Untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan pemerintah dan pejabatnya, perorangan, golongan, organisasi atau negara asing, serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika, tata krama yang sesuai dengan Pancasila. Organisasi yang mengadakan rapat-rapat untuk kampanye pemilihan harus memberitahukan kepada penguasa yang berwenang selambat-lambatnya 3 hari sebelum rapat itu diadakan. Bila mana penguasa tersebut mengetahui bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat di tempat-tempat yang letaknya berbeda dan ia berkeyakinan bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, maka ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat itu. Poster, surat selebaran, slide, slogan, semboyan, brosur dan yang serupa itu, yang dipergunakan dalam kampanye pemilihan harus diberitahukan lebih dulu kepada penguasa. Segala macam dan bentuk pertunjukan untuk kampanye pemilihan harus juga diberitahukan terlebih dahulu kepada penguasa.
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum Nomor 39 LPU Tahun 1971, jangka waktu kampanye adalah 60 hari dan berakhir 7 hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 27 April tahun 1971 pukul 0 dan berakhir pada tanggal 25 Juni tahun 1971 jam 24. Hal yang penting untuk dicatat, dalam pengaturan kampanye pada pemilu 1971 ini, adalah pengaturan orang-orang yang tidak boleh ikut kampanye pemilihan umum, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya. 2. Yang terlibat langsung ataupun tidak langus dalam G30 SPKI. 3. Warga negara Republik Indonesia yang tersangkut pemberontakan-pemberontakan lainnya. Dan 4. Warga negara Republik Indonesia yang oleh Menteri Dalam Negeri, Ketua Lembaga Pemilihan Umum tidak diberi hak untuk dipilih. Pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 1971 ini diatur bahwa pemungutan suara dalam daerah pemilihan di seluruh wilayah Indonesia untuk 3 jenis pemilihan badan perwakilan tersebut dilakukan secara serentak. Untuk pemungutan suara di luar negeri, diadakan di tempat perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak, sesuai dengan pemungutan suara di dalam negeri. Dalam pemilihan untuk DPR, DPRD 1 dan DPRD 2, pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara. Penentuan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan ini disebutkan menggunakan sistem perwakilan berimbang. Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. 1. Dari daftar penghitungan suara, ditetapkan bilangan pembagi pemilihan dengan cara membagi jumlah suara dibagi dengan jumlah anggota DPR yang dipilih dalam daerah tingkat 1, daerah pemilihan yang bersangkutan, dibulatkan ke atas. 2. Setelah ditetapkan bilangan pembagi pemilihan, maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi, dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh suatu organisasi dalam daerah tingkat 1, dengan bilangan pembagi pemilihan. 3. Berdasarkan penghitungan tersebut, disusun daftar jumlah wakil, yang memuat jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi dan memuat pula bilangan-bilangan yang menunjukkan sisa-sisa dari hasil pembagian menurut penghitungan itu. Bilangan-bilangan ini adalah sisa-sisa suara bagi tiap-tiap organisasi setelah penghitungan pembagian jumlah wakil tingkat pertama. Bagi organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil, sisa suara dari organisasi yang mengadakan gabungan itu dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah sisa suara bagi gabungan organisasi bersangkutan. 4. Apabila dengan pembagian tingkat pertama, belum semua jumlah wakil untuk suatu daerah pemilihan terbagi habis,
maka sisa jumlah wakil itu dibagikan kepada organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil dan memperoleh wakil sejumlah angka bulat dari hasil pembagian sisa suara bagi gabungan organisasi-organisasi tersebut dengan bilangan pembagi pemilihan, sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan suara sisa pula bagi gabungan organisasi itu. 5. Apabila dengan pembagian tingkat kedua masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, maka jumlah wakil sisa itu dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan organisasi yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi-organisasi yang menyatakan bergabung merupakan satu bilangan suara sisa. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1971, diumumkan daftar calon-calon terpilih dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Ketua Lembaga Pemilihan Umum nomor 18/PPI tahun 1971. Untuk hasil perolehan suara dan jumlah kursi dari masing-masing peserta pemilu sebagai berikut. Nomor urut 1, Partai Katolik, meraih sebanyak 603.740 suara, dengan perolehan sebanyak 3 kursi. Nomor urut 2, Partai Syarikat Islam Indonesia, meraih sebanyak 1.308.237 suara, dengan perolehan sebanyak 10 kursi. Nomor urut 3, Partai Nahdlatul Ulama, meraih sebanyak 10.213.650 suara, dengan perolehan sebanyak 58 kursi. Nomor urut 4, Partai Muslimin Indonesia, meraih sebanyak 2.930.746 suara, dengan perolehan sebanyak 24 kursi. Nomor urut 5, Golongan Karya, meraih sebanyak 34.348.673 suara, dengan perolehan sebanyak 236 kursi. Nomor urut 6, Partai Kristen Indonesia, meraih sebanyak 733.359 suara, dengan perolehan sebanyak 7 kursi. Nomor urut 7, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, meraih sebanyak 48.126 suara, tidak memperoleh kursi. Nomor urut 8, Partai Nasional Indonesia, meraih sebanyak 3.793.266 suara, dengan perolehan sebanyak 20 kursi. Nomor urut 9, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, meraih sebanyak 381.309 suara, dengan perolehan sebanyak 2 kursi. Nomor urut 10, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, meraih sebanyak 338.403 suara, tidak memperoleh kursi. Demikian, sampai jumpa.